Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita bersama-sama akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Insyaallah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini akan kita pelajari bersama tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat sama, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Namun sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita membacakan 50 sifat wajib yang harus kita hafal. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Barang awali dengan kalimat tauhid seperti yang tertulis di papan tulis. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ilmu hayat sama bahasa kalam qadiran muridan. Aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Basiran mutakaliman. Adam kudus kana mumasilah lilhawadisi. Ihtiyajan lighairihi ta'abud abdun karoha. Jahlun maitun samam uyun bukmun azizan murahab. Jahilan baitan asma kaunuhu amma bekama. Kaunuhu amma bekama. Sidik tiduhu kadir. Amanah tiduhu khiyana. Tabalik tiduhu kisman. Wafatona tiduhu birada. Asifatul jaizatul lillahi kulli mukina. Asifatul jaizatul lirusuli adur basari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu kaifal i'tiqadu. Kaifal i'tiqadu. Bismillahi ta'ala. Bismillahi ta'ala. Al-jawabu. Al-jawabu. An na'taqida. Huwa an na'taqida. Allah subhanahu. Allah
Mausufun Bis-sam'i Bis-sam'i Wa annahu Yasma'u kulla syai'in Yasma'u kulla syai'in Sirran kana Sirran kana Au jahran Au jahran Lakinna Sam'ahu Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Laisa kasam'ina Laisa kasam'ina Inna sam'ana Fa inna sam'ana Biwasiqatil udhuni Biwasitatil udhuni Wa sam'uhu Wa sam'uhu Subhanahu Subhanahu Laisa Laisa Biwasiqati syai'in biwasitati syai'in Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-su'alu kaifal i'tiqadu bi sam'illahi ta'ala. Bagaimana mengiktiqadkan, bagaimana meyakini dengan sifat sama-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kita di malam hari ini kita membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Wajib kita yakini, kita i'tiqadkan, wajib kita imani di dalam hati kita bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat maha mendengar. Itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat mustahilnya yaitu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat somam. Apa itu somam? Somam itu artinya tuli. Kalau bahasa kitanya itu budek, artinya tidak mendengar. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita harus mengiktiqadkan di dalam hati kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat maha mendengar. Wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana au jahran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar, maha mendengar, baik sesuatu yang tersembunyi ataupun sesuatu yang terang-terangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di dalam ayat kursi yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Shadaqallahul azim. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika engkau menampakkan, artinya menjelaskan, ma fi anfusikum, apa yang ada pada dirimu, autukhfuhu, atau apa yang engkau sembunyikan yang ada di dalam dirimu itu, yuhasibkum bihillah. Apapun yang engkau sembunyikan ataupun yang engkau tidak sembunyikan, itu kelak nanti di yaumil kiamah akan dihisab, akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui baik sesuatu yang bersifat secara tersembunyi maupun terang-terangan. Kita ngomong bisik-bisik di dalam hati kita. Wa annahu alimum bidatis sudur. Kita ngomong di dalam hati kita. Kita lagi ngeliat orang, ya lagi seperti ini, kita ngomong di dalam hati kita. Ya Allah, itu orang kayaknya bagaimana. Dalam hati kita ada perasaan iri, ada perasaan dengki,
ada perasaan, suudzon dan lain sebagainya, sifat-sifat hati yang jelek, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara hati kita, ya, yang tersembunyi di dalam hati kita yang sangat dalam itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang berdoa, saya mah cukup berdoa diem saja. Ya, sah. Ya, karena Allah itu maha mendengar. Tapi lebih afdal, lebih utama ketika kita berdoa itu kita harus ucapkan dengan lisan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, awali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tahmid, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya, yaitu kalimat kita memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu barulah kita membaca salawat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barulah kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup lagi di akhirnya dengan membaca salawat, ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya, doa kita baik yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam hati kita ataupun yang kita ucapkan, itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Makanya hati-hati ketika misalkan di dalam hati kita ada perasaan syirik, perasaan iri, dengki, hasud, suudzon, sifat riya, ya, sifat apa lagi? Sifat ujub, sifat apa lagi? Dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya yang ada di dalam hati kita. Hati kita berbicara, itu kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal-adzim. Karena apa? Karena kita sudah berdosa. Saya kan belum ngomong melalui mulut, walaupun kita belum ucapkan dengan lisan kita, tapi hati kita sudah suudzon, sudah buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka ini adalah sifat yang tercela. Tetap kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita ucapkan, yang tersembunyi saja di dalam hati kita, ya, yang hanya kita saja yang tahu, itu Allah tahu. Apalagi yang kita ucapkan, tidak ada yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar. Makanya kita introspeksi bersama-sama, kita perbaiki hati kita perbaiki lisan kita, karena Allah itu maha mendengar, baik suara hati kita maupun suara lisan kita dan lain sebagainya. Allah itu maha mendengar sirran kana au jahran, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang pelan-pelan rahasia. Wah, cukup saya aja yang tahu. Ya, padahal dia lupa ketika dia mengatakan cukup saya aja yang tahu. Padahal dia lupa kalau ada yang lebih tahu tentang dia. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menurut kita jelek, tetapi menurut Allah itu baik buat kita. Menurut kita baik, tetapi belum tentu itu baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu
Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu ya. Lakinna sama'ahu subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pendengarannya Allah, akan tetapi maha mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita, tidak sama. Jangan kita samakan ya, tidak boleh kita menyamakan siapa? Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Itu akidah kita, tidak boleh kita samakan ya. Fa inna sama'ana biwasitatil udun, kita bisa mendengar karena kita punya telinga, karena kita punya kuping. Kalau kita nggak punya kuping, apakah kita bisa mendengar? Tidak bisa mendengar. Bahkan ada orang punya telinga, tetapi ada juga orang yang budak, tidak bisa mendengar. Yang maha mendengar siapa? Yaitu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sama'uhu subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in, dan maha mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan perantara sesuatu apapun. Jadi jangan kita samakan. Kita mendengar dengan kuping, Allah maha mendengar. Bagaimana tuh ya kupingnya Allah? Itu adalah keyakinan yang salah. Ingat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sedikit pun daripada makhluk yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah itu al-khaliq, berbeda dengan al-makhluk. Ya, Allah sang pencipta, makhluk yang diciptakan itu sudah pasti berbeda. Ingat ya, pelajaran kita di malam hari ini membahas tentang apa? Tentang sifat maha mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat wajib bagi Allah yang harus kita i'tiqadkan di dalam hati kita. Mustahilnya yaitu soma, mustahil bagi Allah bersifat tuli. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar suara, baik itu suara yang tersembunyi, yang sangat terrahasia, ataupun suara yang terang-terangan. Baik itu suara yang terpendam di dalam hati kita, yang sangat dalam, yang hanya kita, yang mungkin kita merasa hanya kita yang tahu. Allah itu lebih mendengar suara hati kita, apalagi yang kita ucapkan dengan lisan kita. Dan kita jangan membayangkan ya, jangan-jangan kita mendengar dengan lisan. Kita mendengar dengan telinga. Berarti Allah juga mendengar dengan telinga? Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar laisa biwasitati syai'in, tidak dengan perantara sesuatu apapun. Mudah-mudahan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan senantiasa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Naktafi ta'limana ilahuna wallahu a'lam bis